Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang misteri mantra dalam naskah-naskah keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono V. Sebaik-baik ilmu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pusaka Indonesia terhampar luas dari puncak gunung, pusat-pusat kota tua, pedesaan, candi, hingga pulau-pulau dan lautan beserta isinya. Termasuk juga seni budaya, keanekaragaman alam dan budaya yang ada di Nusantara ini merupakan pusaka bangsa yang dapat memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu sumber informasi kebudayaan daerah yang sangat penting artinya dalam upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional adalah naskah-naskah kuno. Pada dasarnya, naskah-naskah lama itu merupakan dokumen budaya yang berisi data dan informasi tentang pikiran, perasaan, dan pengetahuan dari suatu etnik atau kelompok sosial budaya tertentu, sekaligus sebagai unsur budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat yang melahirkan dan mendukung naskah-naskah tersebut. Karena itu, peninggalan suatu kebudayaan berupa naskah termasuk dokumen yang paling menarik bagi para peneliti kebudayaan lama. Artefak sebagai peninggalan sejarah berbentuk puing bangunan seperti candi, istana raja, pemandian suci, dan lain sebagainya bisa memberi kesan mengenai keagungan budaya lama. Namun, peninggalan berbentuk sisa bangunan itu belum sanggup memberi informasi langsung yang mencukupi mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat yang membangunnya. Karena hal itu hanya dapat kita ketahui lebih mendalam melalui peninggalan dalam bentuk naskah. Pada masanya, naskah-naskah itu mempunyai banyak fungsi, antara lain sebagai pegangan kaum bangsawan untuk naskah-naskah yang berisi silsilah, sejarah leluhur, dan sejarah daerah mereka, sebagai alat pendidikan untuk naskah-naskah yang berisi pelajaran agama dan etika, sebagai media menikmati seni budaya seperti naskah-naskah yang berisi cipta sastra atau karya seni, dapat menambah pengetahuan untuk naskah-naskah yang berisi berbagai informasi ilmu pengetahuan, dan sebagai alat keperluan praktis kehidupan sehari-hari untuk naskah-naskah yang berisi primbon dan sistem perhitungan waktu serta doa-doa yang bisa disebut mantra. Seminar nasional yang mentengahkan masalah naskah-naskah kuno Nusantara ini diharapkan dapat mempublikasikan kandungan isi naskah-naskah Nusantara, khususnya mantra, dalam upaya mengungkapkan kekayaan budaya bangsa. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki warisan kekayaan khazanah manuskrip yang tergolong terbesar di dunia, yang dituangkan melalui tulisan tangan sejak berabad-abad silam. Lewat tulisan tangan itu, masyarakat mengungkapkan ide-ide religiusnya mengenai manusia dan semesta alam. Di dalam naskah yang tersebar di seantero Nusantara itu, terdapat teks yang mengandung nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Memang tidak semua komunitas masyarakat Nusantara memiliki dan menyimpan khazanah pernaskahan tersebut. Tidak semua kelompok etnis di Nusantara memiliki peninggalan tradisi tulis berupa naskah. Di Indonesia ada sekitar 500-an suku, tetapi yang memiliki naskah tradisional antara lain suku Jawa, Sunda, Bali, Sasak, Batak, Madura, Rejang Lebong, Aceh, Melayu, dan Bugis. Ada ribuan naskah tradisional yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang memerlukan penanganan serius. Lewat seminar ini, diharapkan menjadi bukti usaha memelihara, mengembangkan dan meneruskan warisan budaya bangsa
naskah tradisional sebagai peninggalan sejarah dan intelektual bersama nilai-nilai kultural dan religius masyarakat. Untuk dapat bangkit menjadi bangsa yang cendekia, era budaya, dan arif di hadapan tantangan globalisasi. Naskah kuno di dalam keraton. Banyak naskah kuno di dalam keraton yang disebut kauru, piwulang, atau pitutur luhur-luhur dari para leluhur yang dikemas dalam berbagai naskah yang tersimpan sebagai pusaka. Naskah itu bisa berupa babat, serat, sastra pewayangan, sastra suluk, dan sejenisnya. Babat umumnya berisi tentang sejarah kerajaan atau tokohnya. Serat berisi tentang ajaran-ajaran atau piwulang atau kisah dalam dunia pewayangan, khususnya kisah Mahabharata dan Ramayana. Suluk berisi ajaran mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, ajaran moral, dan lain-lain. Babat bukan sejarah dalam arti historis kronologis, tetapi lebih sebagai alat tutur luhur yang berisi petuah atau nasihat. Sastra pengaruh India mendominasi Jawa dalam waktu yang cukup lama. Karena baru pada zaman Majapahit muncul pembaharuan sastra Jawa dengan lahirnya kitab Negara Kertagama. Sastra ini mereformasi mitologi India yang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat Jawa, yang tokoh-tokohnya kemudian diganti dengan tokoh-tokoh Majapahit secara real. Setelah agama Islam masuk, muncullah kitab Suluk Seloka, berisi ajaran serta tuntunan bersatunya makhluk dengan Tuhannya. Berbeda dengan pandangan Jawa Hindu, seseorang hanya bisa berhubungan dengan Tuhan kalau dia itu pendeta, raja, dan pujangga. Mereka inilah yang dapat bersatu dengan dewa. Sedangkan kitab-kitab Suluk Seloka mengajarkan seseorang dapat berhubungan dengan Tuhannya tanpa perantara. Dan ini berarti suatu penghargaan individu yang sangat tinggi. Pada zaman Islam ini, muncul naskah-naskah berisi mantra-mantra yang berciri mitologi Islam seperti kitab Ambiya Jawi, Serat Anggit Kidung Berdonga, Serat Puji yang masih tersimpan di Keraton Yogyakarta. Lahir pula sastra piwulang seperti Serat Niti Sruti, Serat Niti Praja, dan Serat Sewaka. Yang ketiganya berisi petunjuk cara mengabdi kepada raja dan cara memerintah. Bentuk metro mocopat juga muncul dalam karya sastra sejarah seperti Babat Giyanti, Babat Pakepung, Babat Prayut, dan sebagainya. Pada zaman itu, muncul karya futuristik yang digubahi barangkali kita dapat bercermin diri akan keberadaan kita sekarang. Tatkala Pangeran Mangkubumi bergerilya di kawasan Kedu dan Kebenaran pernah berujar secara bersahaja. Yang dikutip dalam Babat Giyanti, Satuhune Sri Noropati mangunahnya Brangti Wijayanti. Ucapan itu menunjukkan keprihatinan beliau bahwa kultur Barat sebagai akses gencamnya politik kolonialisme Belanda yang mencekik akan membuat raja-raja Jawa terkena demam asmara dan lemah lunglai tanpa daya. Keadaan ini harus dihadapi dengan Wijayanti untuk bisa berjaya dan tampil sebagai pemenang. Maka dianjurkannya Puwarane Sung Awerdi, gagat-gagat Wijayanti. Untuk menjadi pemenang, seorang raja haruslah meneladani sikap tulus tanpa pamrih, agar bisa menyambut cerahnya hari esok yang laksana biru nirmala. Ungkapan ini rasanya ada paralelisme sejarah dengan keadaan sekarang. Di saat menghadapi hantaman derasnya arus globalisasi, mengharuskan kita bersiap diri untuk meningkatkan kualitas dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, juga harus eling lan waspada menghadapi berbagai godaan dan cobaan di zaman kala tidak ini.
di mana banyak hal yang diliputi oleh keadaan yang serta tiba-tiba, penuh was-was, keraguan, dan ketidakpastian. Mantra konsepsi Hindu. Mantra berasal dari kata man yang berarti pikiran dan tra yang berarti alat. Jadi mantra berarti alat dari pikiran. Pengertian mantra menurut mantra yoga adalah sebagai berikut. Mantra atau mantra adalah kata-kata, ungkapan atau suku kata yang secara khusyuk dilakukan berulang-ulang dengan konsentrasi yang semakin meningkat. Mantra adalah suatu idiom atau kata khusus yang mempunyai arti tersendiri, bahkan menyimpan kekuatan dahsyat yang terkadang sulit diterima akal sehat. Dan menurut ajaran agama Hindu, mantra adalah kata-kata yang diyakini sebagai wahyu yang diterapkan oleh manusia pilihan sebagai alat komunikasi khusus dengan Tuhan atau dewa-dewa yang merupakan manifestasi dari kekuatannya. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau mantra begitu dikeramatkan dan tidak boleh sembarangan orang mengucapkannya sebelum pemah mewinten atau disucikan secara ritual. Selain itu, tidak boleh pula diucapkan di tempat-tempat yang tidak pantas. Demikianlah konsep mantra menurut Hindu. Dalam bahasa Latin, kita mengenal kata alpha dan omega. Alpha berarti awal dan omega berarti akhir. Dalam agama Hindu, kedua data ini disingkat dengan kata Om, awal dan akhir, yang berasal dari kata Aum atau semangat sabda Allah yang menciptakan, melestarikan, dan mentransformasikan mantra Hindu. Asata Masat Gamayo, yakni bimbinglah aku dari dunia maya ke dunia nyata. Aum terdiri dari 3 huruf, yakni A, U, dan M. A adalah simbol Dewa Brahmana, wujud Tuhan dari alam menciptakan alam semesta ini. Konon, pada waktu mengucapkan huruf A itu, bentuk mulut mulai terbuka. Kemudian huruf U adalah simbol Dewa Wisnu, manifestasi Tuhan dalam waktu memelihara dan melindungi alam. Saat mengucapkan huruf ini, bibir dipanjangkan seperti sikap melindungi bagian dalam dari mulut itu sendiri. Adapun huruf M adalah simbol Dewa Siwa, manifestasi Tuhan yang mengembalikan segala ke asalnya. Pada waktu mengucapkan huruf ini, bibir kelihatan terkatup, rapat kembali sebagaimana asalnya sebelum terbuka. Setelah masuknya Islam, pemantraan masih tetap dikenal dalam hasanah mistik kita. Mungkin hanya istilah-istilah saja yang berbeda. Misalnya ajian, jampi, dan lain sebagainya. Seperti dalam kitab Mujarobat, sebenarnya istilah-istilah tersebut tetap mengandung arti sama yang dipercaya menyimpan tuah tertentu. Berkaitan penggunaan kata Om dalam mantra-mantra bernafaskan Islam umumnya, lalu diganti dengan Bismillahirrohmanirrohim yang hakikatnya sama. Mantra di lingkungan keraton. Muhammad Kang Mangkuroso. Demikianlah bunyi mantra kaligrafis atau Raja Panolak Bala di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta. Dari sini menjadi jelas bahwa pengertian dan penerapan mantra tidak hanya diucapkan atau dinyanyikan, tetapi dapat pula dimantrakan. Pada berbagai medium, seperti bangunan disebut raja, tertulis dalam aksara Jawa atau Arab, pusaka, azimat, gamelan, kereta, bedaya, misalnya bedaya Semang, sesaji, dan segala ubarampenya, gunungan sekaten, berbagai kakawin, kitab, primbon, babat, serat, dan segala umbar-ampenya. Mantra yang awalnya merupakan doa atau dongo yang bersifat privat dan vertikal spiritual karena diyakini sebagai wahyu Tuhan dalam pemahaman agama Hindu, telah berkembang ke sifatnya yang horizontal kultural.
Dalam pengembangan sifatnya yang kedua ini, mantra dapat menjadi media defensif atau agresif sebagai kanuragan untuk pertahanan diri atau guna-guna. Yang keduanya bisa mengandung tujuan positif ataupun negatif. Mantra di lingkungan keraton banyak tersebar di berbagai kakawin, kitab, primbon, babat, serat yang umumnya diselipkan di dalam isi naskah yang beraksara Jawa dengan aksara Arab atau pegon. Selain itu, ada yang sudah melekat pada pusaka keraton karena terbawa oleh sejarah pembuatan atau perolehan pusaka itu sendiri. Sebagai contoh kumbang ali-ali yang berbentuk cincin, pusaka Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pusaka ini memang kurang diketahui masyarakat umum. Bentuknya sederhana, tetapi punya nilai historis cukup tinggi. Sebab cincin itu pernah digunakan Pangeran Mangkubumi ketika masih muda untuk menempa diri. Bersama pendereknya, beliau mesuraga dan olah kebatinan di sepanjang Kali Pepe, Surakarta. Sesungguhnya latihannya sederhana. Cincin dilepas dan dilemparkan ke dalam sungai. Kemudian Pangeran Mangkubumi menyelam mencari cincin tersebut sampai mendapatkannya kembali. Mengapa Pangeran Mangkubumi gemar berlatih menyelam di Kali Pepe? Kalau dicermati, mengandung ajaran yang sangat dalam. Bukankah sungai merupakan sumber hidup bagi semua makhluk di dunia? Air dalam pemahaman Jawa berkaitan dengan rasa. Dengan demikian, sebenarnya Pangeran Mangkubumi melakukan olah rasa untuk menemukan sumber hidup sejati. Yang tiada lain adalah Sang Maha Pencipta sendiri sebagai sumber kehidupan Adikodrati. Nama sungainya adalah Kali Pepe. Pepe merupakan perwujudan protes anak manusia menentang sinar matahari. Ini merupakan perlambang niat dan tekad yang kuat untuk meneges mencari kehendak Allah yang sejati. Mencari cincin di dalam sungai merupakan sebuah perlambang pencarian sekaligus membentuk raga, agar siap diri sebagai sosok pemimpin dalam menghadapi segala cobaan. Penyelaman yang demikian lama ketika mencari harus menahan nafas, menutup babahan hawa songo atau berkonsentrasi, bertujuan menemukan cincin yang merupakan tanda ikatan antara manusia dengan Tuhan Sang Maha Penciptanya. Ikatan batin ini perlu dijaga. Sebab dalam pemahaman huruf Jawa, pertama aksara Jawa H mengandung makna Hananira Wahaning Hyang, bahwa manusia itu ada, sebenarnya merupakan gambaran dari Allah sendiri. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga citra Allah di dalam dirinya. Ketika menjalankan laku ini, Pangeran Mangkubumi mencoba menyelami substansi makna pitutur luhur yang termuat dalam tembang lama seperti ini. Urip iku pindho, pesate wasastra saka gandewa tang pinentang. Lamun meleset saiki lesane mbilaleni. Hidup ibarat anak panah yang melesat dari busur yang direntangkan. Jika tidak mengenai sasaran, bisa berbahaya. Konon, pernah terjadi perdebatan tentang berbagai kitab Jawa kuno. Arjuna Wiwaha, Bima Suci, Ramayana, dan ayat-ayat Al-Quran yang direkam dalam serat Cebole. Dalam forum itu, Pangeran Mangkubumi datang terlambat karena baru berperang melawan Ama Mentek atau setan anak kecil yang dipercaya menyebabkan kerusakan tanaman padi. Dengan berpegang pada ayat-ayat suci Al-Quran sebagai mantra, beliau dapat mengalahkan Raja Mentek yang kemudian mengabdikan diri kepadanya. Apabila di kemudian hari, Mangkubumi dalam kedudukannya sebagai Sultan Hamengkubuwono I bertapa di tengah air di kompleks Taman Sari. Baginya, air bukanlah sekedar tempat among suka, melainkan tempat menunaikan laku demi masyarakat petani.
Tradisi pembuatan kolam di sekitar istana juga sudah terlihat di Keraton Pleret yang dibangun Sultan Agung pada bagian akhir pemerintahannya dengan membendung Sungai Opak dan Winanga. Sesungguhnya Taman Sari adalah bangunan irigasi dalam konteks peradaban kata praindustri dalam membangun oriental depotisme yang membuat ketergantungan kaum tani kepada para elit kerajaan. Mengingat pada zaman Serat Cebolek, Mangkubumi dimitoskan sebagai penakluk Raja Menteng. Kiranya pada waktu pembangunan Taman Sari 25 tahun kemudian, mitos ini masih tetap melekat. Masjid kecil di Taman Sari yang hanya dapat dimasuki lewat lorong bawah air sumur Gumuling diperkirakan berfungsi sebagai tempat bersemadi beliau untuk menjinakkan Raja Menteng yang telah ditundukkan olehnya. Menurut hemat saya, deskripsi dan analisis Profesor Dr. Alexander Sudewo dalam pidato pengukuhannya itu perlu kita cermati bersama saat akan melakukan renovasi kompleks Taman Sari dalam rangka kerjasama dengan pemerintah Portugal. Dalam konteks mantra, lainnya dapat diilustrasikan dari kitab Weda Mantra yang masih tersimpan di Museum Sana Budaya. Kitab itu memuat ngelmu kebatinan Kanjeng Sunan Kalijaga. Pada bab masalah dikir, yang ada kemiripannya dengan cara penulisan puisi Tombo Ati karya Sunan Bonang. Selanjutnya, jika kita membuka kitab Mantra Yoga, di sana termuat Aji Kadikdayan Kasenapaten, wasiat Kanjeng Panembahan Senopati Ingalaga Mataram tentang ilmu kekebalan terhadap segala macam senjata api. Untuk mencapai tataran kebal seperti itu, harus disertai lagu Nyiri Kuohing Dami Kinukus selama 40 hari 40 malam. Sebagaimana telah diuraikan, mantra-mantra yang termuat dalam naskah-naskah kuno di keraton tersebar-sebar di berbagai bagian isi naskah dan umumnya tertulis dalam aksara Arab. Penelitian yang tuntas, menurut pendapat saya, perlu dilakukan oleh para ahli. Bukan sekadar dengan transliterasi dan translasi ke huruf Latin, tetapi hendaknya dapat disusun sedemikian sehingga kita dapat menggali dan memahami maknanya. Siapa tahu kelak isinya bisa menjadi sumbangan dalam mengukuhkan jati diri bangsa ke depan. Serat Cebolek, sebuah ilustrasi. Karena akhir-akhir ini banyak menjadi wacana dalam komunitas Islam, mungkin ada manfaatnya jika saya mengulas barang sekilas Serat Cebolek, karya Kiai Mutamakin. Konon, serat ini ditulis Raden Yasadipura I tahun 1729 hingga 1803 yang berdasarkan penelitian olehnya diragukan sebagai karya Yasadipura. Serat ini mengisahkan pertentangan antara ajaran Islam dengan ajaran menyimpang. Islam Ortodoks diwakili oleh Kitab Anom, ahli agama dari Kudus. Sementara Islam Heterodoks diwakili Kiai Mutamakin dari desa Cebolek, Tuban. Dikisahkan bahwa Kiai Mutamakin telah mengajarkan ilmu hakikat kepada halayak ramai, ajaran yang dianggap sesat oleh para ulama. Kitab Anom melaporkan hal ini kepada pihak kerajaan Kartasura di Solo. Pengadilan kemudian dilakukan atas diri Kiai Mutamakin. Kisah dalam serat ini tampaknya lebih memihak para ulama yang memiliki ajaran Islam Ortodoks. Tetapi sebuah teks dari Desa Kajian Pati mengisahkan serat yang berbeda, di mana Kiai Mutamakin justru dipandang sebagai pihak yang benar. Kisah Kiai Mutamakin ini mewakili pola yang hampir tipikal dalam sejarah Islam, pertentangan antara ilmu lahir dan ilmu batin, ilmu hakikat dan ilmu syariat, Islam Ortodoks dan Islam Heterodoks,
serat resmi dan serat rakyat, apakah ketegangan-ketegangan dalam tubuh Islam sekarang ini bisa dilihat antara lain melalui kisah Kiai Mutamakin ini? Oleh Gus Dur, aliran Mutamakin ini disebutnya sebagai model keempat, yaitu model Jawa yang menyatakan hubungan Islam dengan kekuasaan, di mana memposisikan Islam bukan sebagai oposisi, tetapi mengembangkan kultur Islam yang berbeda alternatif terhadap pemahaman kekuasaan yang ada. Sampai bahan banding, ada baiknya jika kita membuka serat sastra gending atau kesucian jiwa, karya Sultan Agung, naskah yang lebih tua dari serat Cebolek, yang antara lain memuat bait tembang Sino. Sultan Agung menegaskan bahwa kesalahan orang dalam mempelajari agama Islam kebanyakan terletak pada kecenderungan untuk mudah dimabukkan oleh arus syariat. Diperingatkan olehnya bahwa pedoman yang harus diingat ialah syariat tanpa hakikat adalah kosong. Sebaliknya, hakikat tanpa syariat menjadi batalah sholat seseorang. Jadi, hakikat dan syariat kedua-duanya penting. Meskipun demikian, hakikatlah yang harus diutamakan. Sebab, memahami hakikat lebih sukar daripada melihat syariat. Jika orang mengutamakan syariat tetapi meninggalkan hakikat, berarti sama dengan mengejar kulit dan melupakan isi. Ibarat orang memakai baju tetapi tidak bernyawa. Demikianlah petunjuk Sultan Agung yang membekali kita dalam ibadah. Dalam terjemahan bebas, ungkapan di atas berarti demikian. Jika syariat sembahyang tidak dituntun oleh kesucian jiwa, maka batalah sholat seseorang. Dan tak ada perlunya orang memelihara hidup kebatinan apabila tidak berisi usaha mengagungkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk Sultan Agung itu ada persamaannya dengan kritik Profesor Dr. Ahmad Syalabi dalam bab yang berjudul Mempelajari Raga Tanpa Mempelajari Jiwa. Sarana ulama Mesir dari Universitas Kairo itu mengecam keras ulama-ulama Mesir pada abad ke-20 yang secara dangkal melihat semua segi kehidupan beragama dari segi materialisnya saja. Sebuah perenungan. Mantra tergolong dalam ritual mistik kejawen yang merupakan cara berpikir filosofis manusia Jawa tentang hidup, manusia, dunia dan Tuhan. Sinkretisme, simbolisme, dan sufisme dalam budaya spiritual Jawa sering disebut falsafah hidup Jawa, sikap hidup yang bertujuan mencari kesempurnaan hidup melalui pengawikan atau ngelmu. Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggalin Kawula Gusti. Sri Susuhunan Pakubuwono V memberikan pesan spiritual dalam serat Centini. Kutipan itu memberikan wawasan batin terhadap sesama, agar berhati-hati dalam menjalankan hidup. Berharap agar tahu betul dari mana dan akan kemana hidup kita. Dengan kata lain, kita harus benar-benar memahami landasan laku mistik kejawen, yaitu ngelmu Sungkan Paraning Dumadi. Pesan serupa juga pernah diberikan Sunan Kalijaga yang tersimpul dalam Tembang Dandang Gula. Pesan Tembang Dandang Gula menghendaki bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Ibarat manusia pergi ke pasar, akan segera pulang ke rumah asalnya. Karena itu jangan sampai ragu-ragu terhadap asal-usulnya, agar jangan sampai salah jalan. Pesan ini menunjukkan bahwa manusia hidup di dunia sekedar mampir ngombe, karena suatu ketika akan kembali ke haribaan Tuhan, sebagaimana halnya tumpuan Sungkan Paraning Dumadi. Bukankah kedua pesan dalam naskah kuno ini ada relevansinya dengan intro kalimat di awal tulisan ini? Sebaik-baik limo adalah berdoa kepada Allah, agar dengan demikian kita dapat menangkap makna terdalam dari ungkapan ono niro, ono ingsun, serta menjauhi sikap sopo siro, sopo ingsun. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.